Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur, ada sebuah kisah tentang perjuangan keras seorang pengusaha sukses yang dulunya hanya seorang penjual tahu keliling. Namanya Hadi, seorang pria asal Solo yang datang ke Jakarta dengan hanya membawa impian dan tekad yang kuat. Tidak ada yang tahu bahwa di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan sebuah kisah penuh peluh dan perjuangan yang luar biasa. Hadi lahir di keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang petani dan ibunya seorang penjahit. Mereka tinggal di sebuah desa kecil di Solo. Sejak kecil, Hadi sudah terbiasa melihat orang tuanya bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Namun, meskipun hidup mereka sederhana, Hadi selalu diajarkan untuk tidak mudah menyerah dan bekerja dengan penuh kejujuran. Nilai-nilai itulah yang kemudian membentuk karakter Hadi yang penuh semangat dan tidak takut menghadapi tantangan. Setelah lulus sekolah menengah, Hadi memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Ia ingin mencari kehidupan yang lebih baik, namun dengan satu bekal utama, tekad yang bulat untuk sukses. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa orang yang pada awalnya hanya berbekal selembar amplop berisi uang pas-pasan itu kelak akan menjadi salah satu pengusaha tahu terbesar di Jakarta. Pada awalnya, Hadi mencoba peruntungannya di Jakarta dengan berbagai pekerjaan, mulai dari menjadi buruh pabrik hingga bekerja sebagai karyawan di sebuah restoran. Namun, setiap pekerjaan yang ia jalani, selalu ada rasa tidak puas yang menggelayuti hatinya. Ia merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah berubah jika hanya terus mengikuti rutinitas yang sama. Impian besarnya untuk menjadi seseorang yang sukses dan mandiri tetap membara di dalam dirinya. Pada suatu hari, saat sedang duduk di sebuah warung kopi sederhana, Hadi mendengar percakapan antara beberapa orang yang sedang berbicara tentang bisnis makanan. Mereka bercerita tentang betapa menguntungkannya jualan makanan kecil seperti tahu goreng keliling. Percakapan itu seperti menyentak Hadi, memberikan sebuah ide yang brilian namun sederhana. Mengapa tidak mencoba jualan tahu goreng keliling, seperti yang mereka bicarakan? Tahu adalah makanan yang murah, mudah didapatkan, dan banyak disukai orang. Tanpa berpikir panjang, Hadi memutuskan untuk menjual tahu goreng keliling. Ia membeli sekarung tahu dan sebuah kompor portabel kecil. Dengan modal seadanya, ia mulai berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, menjajakan tahu gorengnya. Namun, perjuangan tidaklah mudah. Setiap hari, Hadi harus menghadapi cuaca panas terik, hujan, dan berbagai tantangan lainnya. Terkadang, ia merasa sangat lelah dan putus asa. Namun, ia selalu mengingat pesan ibunya yang mengatakan, keberhasilan datang pada mereka yang tidak pernah menyerah. Tiap harinya, Hadi harus berjalan kaki berkeliling kota Jakarta, menjajakan tahu goreng kepada orang-orang yang lewat. Tahu yang dijualnya tidak hanya enak, tapi juga murah meriah. Meskipun begitu, untuk bisa bertahan hidup, Hadi harus benar-benar berjuang. Kadang, ia harus tidur di emperan toko, karena tidak ada cukup uang untuk menginap di penginapan. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru untuk melanjutkan perjalanan panjangnya. Hadi tahu bahwa perjalanan hidupnya masih sangat panjang dan penuh rintangan. Namun, dari setiap penjualannya, Hadi mulai belajar banyak hal. Ia belajar bagaimana cara berbicara dengan pembeli, bagaimana menciptakan rasa percaya di hati pelanggan, dan bagaimana mengelola uang dengan bijaksana. Perlahan tapi pasti, bisnis tahu goreng kelilingnya mulai berkembang. Ia tidak hanya menjual tahu goreng, tetapi juga menambah variasi makanan lainnya, seperti tempe mendoan dan tahu isi. Setiap hari, Hadi semakin mahir dalam mengelola bisnis kecilnya, dan keuntungan yang ia peroleh mulai meningkat. Meskipun begitu, perjalanan Hadi tidaklah mulus. Banyak sekali rintangan yang harus dihadapinya. Ia seringkali bertemu dengan pesaing yang juga menjual tahu goreng keliling. Beberapa kali, ia bahkan diusir oleh petugas keamanan karena berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan. Namun, Hadi tidak pernah mundur. Ia tahu bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran yang berharga, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Suatu hari, Hadi mendapatkan ide baru. Ia berpikir, bagaimana jika aku membuka sebuah warung kecil di pinggir jalan? Dengan begitu, aku bisa menjual lebih banyak tahu goreng dan menarik lebih banyak pelanggan. Dengan modal yang semakin bertambah, Hadi menyewa sebuah kios kecil di pinggir jalan yang ramai. Tempat itu sederhana, hanya sebuah gerobak tahu goreng dan meja kursi seadanya. Namun, karena Hadi selalu berusaha menjaga kualitas dan rasa, warung kecilnya mulai dikenal banyak orang. Pelanggan yang datang pun semakin banyak. Namun, meskipun usaha Hadi semakin berkembang,
ia merasa ada yang kurang. Ia masih merasa bahwa ia belum mencapai impian besarnya. Ia selalu berpikir, bagaimana kalau suatu saat aku bisa memiliki pabrik tahu sendiri? Mimpi tersebut mulai menghantui pikirannya, dan ia mulai merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Pada titik inilah Hadi mulai berani mengambil risiko lebih besar. Ia menjual semua yang ia miliki untuk membeli peralatan produksi tahu yang lebih canggih. Dengan modal yang sangat terbatas, Hadi memulai pabrik tahu kecil-kecilan di sebuah daerah yang agak terpencil di Jakarta. Pabrik itu sederhana, hanya sebuah ruangan kecil dengan beberapa mesin tahu. Namun bagi Hadi, itu adalah langkah besar menuju impian yang sudah lama ia harapkan. Namun, seperti biasa, perjalanan Hadi tidaklah mudah. Ia harus menghadapi banyak tantangan, mulai dari masalah teknis dengan mesin, hingga kesulitan dalam mencari tenaga kerja yang handal. Tetapi, dengan kerja keras dan ketekunan, Hadi akhirnya berhasil mengatasi semua masalah tersebut. Pabrik tahu kecil yang ia bangun perlahan-lahan berkembang menjadi lebih besar, dan akhirnya, ia berhasil membangun pabrik tahu yang menjadi salah satu yang terbesar di Jakarta. Perjuangan Hadi untuk mencapai sukses tidak hanya menginspirasi banyak orang, tetapi juga menunjukkan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan keberanian untuk mengambil risiko, segala hal bisa tercapai, bahkan yang tadinya tampak mustahil. Bagian pertama ini baru saja mengisahkan tentang langkah awal Hadi dalam meraih kesuksesannya. Masih banyak rintangan yang harus ia hadapi, namun ia sudah menunjukkan bahwa untuk meraih sukses, kita harus berani bermimpi besar dan bekerja keras mewujudkannya. Bagaimana kelanjutan kisah Hadi? Apakah ia berhasil membangun kerajaan tahu yang diimpikannya? Nantikan cerita selanjutnya. Setelah memulai pabrik tahu kecil-kecilan di pinggiran Jakarta, Hadi tidak pernah menyangka bahwa keputusan tersebut akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Pabrik tahu yang ia bangun dengan penuh perjuangan mulai menunjukkan hasil. Pelanggan yang semula hanya datang dari warung-warung kecil mulai berkembang menjadi pelanggan tetap, dan bisnisnya semakin tumbuh. Namun, seperti yang sudah Hadi duga, perjalanan menuju kesuksesan tidak pernah mudah. Meskipun pabriknya mulai beroperasi dengan baik, ia menghadapi banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah masalah distribusi. Tahu yang ia produksi harus sampai ke tangan pelanggan dalam kondisi segar dan berkualitas tinggi. Namun, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimilikinya, terkadang ada masalah dengan pengiriman. Tahu yang sampai ke pelanggan seringkali sudah tidak segar lagi, dan hal ini mulai menurunkan kepercayaan pelanggan. Hadi tahu bahwa ia harus segera mencari solusi untuk masalah ini jika tidak ingin bisnisnya terancam. Ia mulai mencari cara untuk meningkatkan kualitas distribusi dan menjaga produk tetap segar. Setelah berpikir keras, Hadi memutuskan untuk membeli kendaraan pengiriman sendiri yang dilengkapi dengan alat pendingin agar tahu tetap terjaga kesegarannya. Ini adalah langkah besar yang membutuhkan investasi cukup besar, namun Hadi yakin ini adalah langkah yang tepat. Namun, langkah itu bukanlah satu-satunya tantangan yang harus dihadapi. Persaingan di pasar tahu pun semakin ketat. Banyak pesaing yang mulai bermunculan, dan beberapa di antaranya memiliki modal yang jauh lebih besar. Mereka bisa memproduksi tahu dalam jumlah yang lebih banyak dan harga yang lebih murah. Hadi mulai merasa terpojok. Bagaimana bisa ia bersaing dengan mereka yang memiliki modal besar dan fasilitas lebih lengkap? Di tengah-tengah kebingungannya, Hadi kembali merenung. Ia teringat akan masa-masa sulit ketika pertama kali mulai berjualan tahu keliling. Waktu itu, ia tidak memiliki banyak uang, tetapi ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Dari pengalaman itu, ia belajar satu hal yang sangat penting, kualitas adalah segalanya. Hadi memutuskan untuk tidak menurunkan kualitas produknya hanya demi mengejar keuntungan yang lebih besar. Ia memilih untuk terus menjaga rasa dan kualitas tahu yang ia buat, meskipun itu berarti ia harus menanggung biaya yang lebih tinggi dibandingkan pesaing-pesaingnya. Dengan komitmen pada kualitas, Hadi mulai menarik perhatian pelanggan yang mengutamakan rasa dan kualitas. Ia juga mengembangkan berbagai varian produk tahu yang lebih menarik, seperti tahu crispy dan tahu isi dengan berbagai macam isian. Inovasi-inovasi ini mulai membuat merek tahu Hadi dikenal luas. Meskipun harus bertarung dengan harga, ia selalu menekankan bahwa kualitas adalah yang utama. Namun, tantangan terbesar datang ketika pandemi COVID-19 melanda. Banyak bisnis yang gulung tikar, termasuk banyak pelaku usaha kuliner. Pabrik tahu Hadi pun tidak luput dari dampak besar ini. Karena pembatasan sosial, banyak pelanggan yang tidak bisa membeli langsung ke tempatnya, dan distribusi tahu pun terhambat. Penurunan penjualan sangat signifikan, dan Hadi mulai merasa cemas. Dalam sekejap, mimpi besarnya tampak memudar. Namun, Hadi adalah orang yang tidak mudah menyerah.
Dalam kesulitan ini, ia mulai berpikir untuk beradaptasi dengan keadaan. Ia memutuskan untuk meluncurkan layanan pemesanan online untuk pengiriman tahu langsung ke rumah pelanggan. Dengan begitu, pelanggan bisa tetap menikmati tahu segar tanpa harus keluar rumah. Meski hal ini awalnya sulit, Hadi tidak menyerah. Ia mengoptimalkan pemasaran digital dan bekerja sama dengan platform e-commerce serta layanan pengantaran untuk memperluas jangkauan. Dengan sistem baru ini, ia mulai mendapatkan pelanggan baru yang sebelumnya tidak terjangkau. Keputusan untuk beradaptasi dengan zaman dan meluncurkan layanan online ternyata membuahkan hasil. Penjualan mulai meningkat kembali, meskipun situasi pandemi masih belum pulih sepenuhnya. Bahkan, pelanggan yang dulunya hanya bisa membeli di warung-warung sekitar kini dapat menikmati tahu Hadi dari kenyamanan rumah mereka. Usaha Hadi untuk terus berinovasi tidak hanya membuatnya bertahan, tetapi juga membuatnya semakin dikenal. Salah satu hal yang membedakan Hadi dengan pengusaha lainnya adalah kemampuannya untuk terus belajar dan beradaptasi. Ia tidak hanya bergantung pada modal yang ia miliki, tetapi juga pada kemauan untuk terus berkembang. Dalam setiap kesulitan, Hadi selalu mencari solusi, dan dalam setiap kesempatan, ia berusaha memanfaatkan peluang yang ada. Bahkan dalam situasi sulit seperti pandemi, ia berhasil menemukan jalan keluar yang membuat bisnisnya tetap bertahan dan berkembang. Selain itu, Hadi juga mulai fokus untuk memperbaiki sistem internal perusahaan. Ia mulai mengembangkan sistem manajemen yang lebih efisien, serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada. Dengan menggaji karyawan yang lebih terampil dan berpengalaman, Hadi bisa mengoptimalkan proses produksi dan distribusi tahu. Ia juga memastikan bahwa setiap langkah dalam rantai produksi, dari pengadaan bahan baku hingga pengemasan, dilakukan dengan standar yang ketat. Berkat usaha keras dan inovasinya, pabrik tahu Hadi kembali berkembang pesat. Meskipun ada banyak pesaing besar, tahu Hadi tetap menjadi pilihan utama bagi pelanggan yang mengutamakan kualitas. Pabriknya yang semula kecil kini mulai berkembang menjadi lebih besar, dengan kapasitas produksi yang jauh lebih tinggi. Keberhasilan ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras, komitmen terhadap kualitas, dan ketekunan dalam menghadapi setiap tantangan. Kini, Hadi tidak hanya memiliki pabrik tahu yang besar, tetapi juga banyak cabang yang tersebar di berbagai daerah. Produk tahu Hadi menjadi salah satu yang paling dicari di pasar, dan bisnisnya terus berkembang. Ia bahkan mulai merambah pasar internasional, dengan tujuan untuk mengenalkan tahu Indonesia ke dunia. Namun, meskipun sudah mencapai banyak hal, Hadi tetap rendah hati. Ia tidak pernah melupakan asal-usulnya sebagai penjual tahu keliling. Ia selalu ingat bahwa segala pencapaiannya adalah hasil dari kerja keras dan doa. Hadi sering mengingatkan dirinya sendiri dan timnya, kesuksesan bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita hasilkan, tetapi seberapa banyak orang yang bisa kita bantu melalui pekerjaan kita. Melalui perjalanan panjang yang penuh tantangan ini, Hadi telah membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita berani bermimpi, bekerja keras, dan tidak pernah menyerah. Dari jualan tahu keliling kota Jakarta, ia kini telah menjadi pengusaha sukses dengan pabrik tahu terbesar di Jakarta. Perjalanan Hadi masih jauh, dan ia tahu bahwa banyak tantangan yang akan datang, tetapi dengan tekad dan semangat yang tak pernah padam, ia siap menghadapi apapun yang ada di depan. Bagian kedua ini menunjukkan bagaimana Hadi berhasil menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Bagaimana ia tetap berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman, serta belajar dari setiap kegagalan untuk bangkit dan terus maju. Kini, Hadi telah berada di puncak, tetapi kisahnya masih belum berakhir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Hadi akan terus meraih kesuksesan lebih besar lagi? Nantikan bagian terakhir dari kisah inspiratif ini. Kini, setelah menapaki berbagai tantangan dan rintangan dalam perjalanan panjangnya, Hadi berdiri di puncak kesuksesan. Pabrik tahu yang ia mulai dengan tangan kosong dan tekad yang kuat, kini telah berkembang menjadi salah satu yang terbesar di Jakarta. Bisnisnya bukan hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga telah memberikan dampak sosial yang besar bagi banyak orang. Hadi tahu bahwa kesuksesan yang ia capai tidak hanya miliknya, tetapi juga milik seluruh orang yang telah berjuang bersama dengannya, terutama para karyawan yang setia dan pelanggan yang terus mendukung produk-produk tahu berkualitas yang ia hasilkan. Namun, meskipun ia sudah memiliki segala yang banyak orang impikan, rumah besar, mobil mewah, dan kemewahan lainnya, Hadi tidak pernah melupakan akar dari perjalanan hidupnya. Ia selalu berusaha tetap rendah hati, berbagi kebahagiaan, dan mengingatkan dirinya bahwa kesuksesan sejati adalah bagaimana ia bisa memberi dampak positif kepada orang lain. Dalam benaknya, keberhasilan bukan hanya sekedar tentang uang, tetapi tentang seberapa banyak kehidupan yang bisa dia sentuh dan ubah menjadi lebih baik. Pada suatu hari,
Hadi duduk di ruang kerjanya yang luas di pabrik tahu terbesar di Jakarta, merenung tentang perjalanan hidupnya yang luar biasa. Di luar jendela, ia melihat kesibukan kota Jakarta yang tak pernah berhenti, tetapi pikirannya melayang kembali ke masa-masa sulit ketika ia mulai berjualan tahu keliling di jalanan. Ia tahu, semua ini tidak bisa dicapai tanpa kerja keras dan semangat pantang menyerah. Namun, ia juga tahu bahwa tak ada orang yang bisa sukses sendirian. Ia selalu mengingat jasa orang tua yang mengajarkan nilai-nilai kerja keras, jujur, dan tekun. Hadi merasa berutang pada mereka, dan kini ia berkomitmen untuk memberi kembali kepada masyarakat. Salah satu cara yang ia pilih adalah dengan mendirikan yayasan yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Melalui yayasan tersebut, Hadi memberikan pelatihan dan modal usaha kepada keluarga-keluarga yang kesulitan secara finansial, agar mereka bisa memulai usaha mereka sendiri. Hadi percaya bahwa dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk belajar dan berusaha, ia bisa membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Baginya, memberi adalah bagian dari kesuksesan yang sejati. Tidak hanya itu, Hadi juga memperhatikan kesejahteraan para karyawannya. Ia menyadari bahwa tanpa tim yang solid dan berkomitmen, bisnisnya tidak akan bisa berkembang sebesar ini. Oleh karena itu, Hadi selalu memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para karyawan yang sudah bekerja keras, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan diri melalui pelatihan dan kursus-kursus yang bermanfaat. Setiap bulan, Hadi mengadakan pertemuan dengan seluruh karyawan untuk mendengar aspirasi mereka dan mencari solusi bersama. Ia ingin setiap orang yang bekerja di perusahaannya merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Salah satu hal yang paling Hadi banggakan adalah bagaimana bisnis tahu yang ia kelola telah membantu banyak orang yang semula tidak memiliki pekerjaan tetap, menjadi mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ia berterima kasih kepada setiap orang yang telah berjuang bersama, dan merasa bahwa setiap usaha yang mereka lakukan adalah bagian dari keberhasilan yang lebih besar, keberhasilan yang tidak hanya dapat diukur dengan angka, tetapi juga dengan kebahagiaan yang dapat diberikan kepada orang lain. Namun, bukan berarti perjalanan Hadi sudah berakhir. Meskipun ia sudah sukses, ia terus mencari cara untuk mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi. Ia mulai menjajaki peluang untuk membuka cabang di luar Jakarta, bahkan ke luar negeri. Seiring dengan perkembangan teknologi dan akses pasar yang semakin terbuka, Hadi memanfaatkan kemajuan digital untuk memperluas jangkauan dan mengenalkan produknya ke berbagai belahan dunia. Kini, merek tahu Hadi sudah dikenal tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai kota besar di Indonesia. Tidak berhenti di situ, Hadi juga mulai fokus pada inovasi produk. Ia tahu bahwa pasar kuliner selalu berkembang, dan untuk tetap relevan, ia harus selalu mengikuti tren dan kebutuhan pasar. Dengan tim R&D yang handal, Hadi mulai mengembangkan berbagai varian produk tahu yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Ia memperkenalkan tahu berbasis bahan-bahan organik, dan bahkan mulai mengolah tahu menjadi produk olahan siap saji yang lebih praktis. Semua itu dilakukan dengan tetap menjaga kualitas yang sudah terkenal selama ini. Di luar dunia bisnis, Hadi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia sering diundang untuk berbicara di berbagai seminar dan acara tentang kewirausahaan, berbagi pengalaman tentang bagaimana ia bisa memulai bisnis dari nol hingga mencapai kesuksesan. Hadi tidak pernah pelit dengan ilmunya. Ia selalu ingin membantu orang lain yang ingin mengikuti jejaknya. Dengan begitu, ia berharap bisa menginspirasi generasi muda untuk tidak takut bermimpi besar dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Puncaknya, setelah bertahun-tahun berjuang, Hadi menerima sebuah penghargaan bergengsi sebagai pengusaha muda terbaik di Indonesia. Penghargaan itu bukan hanya simbol dari kesuksesan bisnisnya, tetapi juga pengakuan atas kontribusinya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hadi berdiri di atas panggung, menerima penghargaan itu dengan penuh rasa syukur. Ia tahu, penghargaan itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang yang telah mendukungnya sepanjang perjalanan. Saat itu, Hadi menyadari satu hal yang sangat penting. Kesuksesan tidak hanya tentang seberapa jauh kita pergi, tetapi seberapa banyak kita bisa memberi dan menginspirasi orang lain. Kisah Hadi ini telah menjadi legenda di kalangan pengusaha dan masyarakat. Dari seorang penjual tahu keliling yang hanya memiliki sekarung tahu dan kompor kecil, ia berhasil mendirikan pabrik tahu terbesar di Jakarta dan memberi dampak besar bagi banyak orang. Perjuangan, kegigihan, dan inovasi yang ia tunjukkan telah menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar impian mereka. Hadi tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga dalam menciptakan perubahan positif bagi masyarakat di sekitarnya. Kini, meskipun Hadi sudah mencapai puncak kesuksesan, ia terus menjaga semangat juangnya yang dulu. Ia tahu bahwa perjalanan hidup ini tidak akan pernah berakhir, dan selalu ada tantangan baru yang harus dihadapi.
Namun, dengan prinsip yang sudah tertanam dalam dirinya, kerja keras, inovasi, dan berbagi, Hadi percaya bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa membawa orang lain bersama kita untuk meraih kebahagiaan dan kemakmuran. Kisah Hadi adalah bukti nyata bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi dengan tekad yang kuat dan kerja keras yang tiada henti, segala impian bisa tercapai. Dari jualan tahu keliling hingga memiliki pabrik tahu terbesar di Jakarta, perjalanan Hadi mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil jika kita tidak pernah menyerah dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Legasi Hadi bukan hanya terukir di dunia bisnis, tetapi juga dalam kehidupan banyak orang yang terinspirasi oleh perjuangannya. Dengan keberhasilan yang telah ia raih, Hadi kini bertekad untuk terus melangkah lebih jauh lagi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk generasi berikutnya yang akan mengikuti jejaknya.